Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai pernikahan yang dilarang. Kami kelompok 3 yang beranggotakan Mozaki Ferdinand dengan NIM 1913020007 dan saudara Randi Amriska dengan NIM 1913020005. Yang pertama yaitu nikah mut'ah. Definisi dari nikah mut'ah adalah sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian, waktu, dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi. Hukum dari nikah mut'ah adalah dari Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, telah sah bahwa nikah mut'ah dulu pernah diperbolehkan pada awal-awal Islam. Kemudian datang hadis-hadis yang sahih bahwa nikah tersebut tidak diperbolehkan lagi. Kesepakatan ulama telah menyatakan keharaman nikah tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda, Wahai manusia, sesungguhnya aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Namun sekarang Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan nikah tersebut sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Gambaran nikah mut'ah di zaman Rasulullah. Gambaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pada saat mengadakan safar atau perjalanan yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. Yang kedua, tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. Yang ketiga, jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. Dan yang terakhir, keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut, sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah, dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. Pendapat Imam Mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui atau yang tidak diketahui, maka nikah tersebut tidak sah dan tidak ada waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri tersebut. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pernikahan yang dilarang. Yang kedua adalah nikah tahlil. Nikah tahlil adalah menikahi seseorang wanita yang ditalak 3 dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya. Bagi suami pertama, maka suami kedua mencerai wanita tersebut. Adapun menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah, nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 dan sudah habis masa iddahnya, dan dia melakukan dukhul atau hubungan suami istri dengannya, kemudian mentalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama. Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa nikah muhallil adalah seorang yang mengawini perempuan yang telah ditalak 3 oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis, dengan dimaksud agar perempuan ini nantinya jika telah ditalak pula halal dikawini suami sebelumnya. Hukum nikah tahlil di kalangan para fuqaha, yang pertama, jumhur ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan bahwa nikah tahlil yang dilakukan dengan bersyarat ini adalah batal, baik syarat itu diucapkan sebelum akad maupun dalam rumusan akadnya itu sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat tahlil dan kemudian di tengah jalan ia bermaksud untuk mempertahankan pernikahannya itu, maka menurut beliau ia harus menceraikannya dan mengadakan pernikahan baru. Kemudian selanjutnya Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhallil yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat difasak. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa nikah muhallil atau nikah tahlil ini batal jika syarat nikah muhallil itu disebutkan ketika akad.
Adapun landasan hukumnya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan qiyas. Imam Syafi'i mengkiaskan pada nikah mut'ah. Imam Syafi'i memandang nikah tahlil tidak mutlak melainkan disyaratkan hingga masa yang tertentu. Kemudian kita lanjut kepada dasar larangan nikah tahlil. Nikah tahlil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumhur ulama. Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama-lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan. Nikah sementara atau yang biasa disebut dengan nikah mut'ah telah dibatalkan oleh Islam secara ijma'. Adapun syariat Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan, karena pekerjaan talak itu sendiri sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah tahlil itu hanya merupakan perkawinan dari kedua pernikahan tersebut. Pada masa sebelum Islam, nikah syir ini diakui sebagai suatu dalam perkawinan yang kemudian dilarang oleh Nabi. Setelah datangnya Islam, karena perkawinan tersebut menghalangi dan mengambil hak perempuan, Said Sabiq memasukkannya ke dalam pernikahan yang dilarang. Maka seorang yang mengawinkan yang ada di bawah perwaliannya kepadanya dengan tidak ada mahar dalam keduanya, para ulama sepakat bahwa perkawinan tersebut tidak sah, terlarang dan akadnya pun dinyatakan batal. Kemudian Imam Hanafi berpendapat bahwa hukum pernikahan sigar ini masih dianggap sah. Alasannya kenapa? Ialah karena nikah syigar dalam mazhab ini ialah menjadikan hubungan jima' di antara keduanya, anak atau saudari perempuannya sebagai syarat pengganti mahar. Maka akadnya dianggap sah, sementara syaratnya dianggap fasid atau rusak. Dan pernikahan tidak dianggap batal akadnya hanya karena syarat fasid. Adapun status fasid yang ada pada syarat harta benda ataupun sesuatu yang dapat dimanfaatkan hingga tidak sah untuk dijadikan mahar. Maka dari sini diwujudkan kepada kedua belah pihak yang sepakat yang ingin menikahi masing-masing anak perempuannya atau saudari perempuannya untuk membayar mahar mithil atau mahar dengan standar yang berlaku pada pernikahan pada orang-orang pada umumnya. Kemudian Imam Syafi'i menegaskan bahwa hukum nikah syigar ini adalah haram, dan status pernikahan seseorang melalui akad syigar ialah dianggap akad yang batil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah. Alasan keharamannya itu yaitu karena menjadikan hubungan jima' sebagai mahar serta adanya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan lainnya ialah karena lafaz yang eksplisit tentang larangan yang ada pada hadis tanpa ada dalil yang menjadi penyanggah membuat makna dari redaksi larangan nikah syigar ini berindikasi kepada keharaman. Baik, sekian penjabaran dari PowerPoint yang kami buat dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.